materi ini. Nah, saya tanya deh sama adik-adik semua. Ada yang familiar dengan APBN nggak? Harusnya familiar, Pak. Ya, semua familiar dengan APBN ya. Ada materi terkait APBN nggak sebelumnya? Didapatkan di secara formal di perkuliahan? Tingkat 1, Pak. Ada pengantar pengelola keuangan negara sama hukum keuangan negara. Nah, itu membicarakan tentang APBN. Iya, menyinggung tentang APBN juga. Oh. Nah, dulu ketika saya baru bekerja, ya kan, dan saya juga melihat tentang terkait APBN, saya juga punya pertanyaan tuh yang mirip-mirip kayak gini. Saya bertanya gini, kenapa sih pemerintah itu harus membelanjakan uang lebih besar daripada uang yang diterima gitu loh. Saya kepikiran gitu loh. Kenapa sih kita harus besar pasak daripada tiang gitu? Padahal kan selama ini kita diajarin gitu ya, waktu kita kecil dulu, waktu dia kecil kan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya apa yang kita terima sebisa mungkin lebih besar daripada yang kita belanjakan, kan gitu ya, sehingga sisanya bisa kita tabung. Nah, tetapi kalau di APBN itu kenapa ya selalu belanjanya tuh lebih besar daripada penerimaannya, sehingga pada akhirnya pemerintah harus berhutang tuh untuk menambal kekurangan dari penerimaan itu untuk belanja tersebut gitu. Itu saya bertanya tuh, kenapa sih nggak dibuat aja postur APBN itu, misalnya penerimaan 10, ya belanjanya 10 aja gitu loh. Gitu. Kan selama ini nggak gitu, selama ini kan setidaknya untuk beberapa tahun terakhir ini ya, mungkin bisa dibilang sampai dengan 10 tahun terakhir ini, penerimaannya 10, belanjanya 15, ya kan? Sehingga muncul kekurangan 5. Nah, kekurangan 5 itu biasanya akan ditutupi dengan pemerintah tadi, mencari pendanaan dari luar dalam bentuk hutang, ya, ataupun hibah. Tapi biasanya hibah kecil kan, hutang lah biasanya kan, hutang. Nah, itu kan terus begitu terus. Bayangkan aja kalau hampir setiap tahun seperti itu, berarti kan memang hutang kita bakal terus bertambah kan. Nah, saya waktu itu kepikiran seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Nah, nanti di sini ada penjelasannya kenapa pemerintah mengambil pilihan itu gitu loh, seperti itu. Ada nggak pernah kepikiran kayak gitu? Halo? Iya, Pak. Kenapa utang terus? Bukan utang terus. Kenapa harus belanjanya tuh lebih besar daripada penerimaannya gitu loh? Nggak pernah ada yang kepikiran kayak gitu. Itu ekonomi makro bukan sih, Pak? Iya, maksudnya pernah ada yang terlintas nggak kayak seperti itu? Nah, kalau nggak pernah terlintas berarti nggak pernah membutuhkan APBN tuh. Oke. Pernah, Ya, Pak. itu ya. Jadi saya juga mikir ya. defisit. Benar-benar kayak gitu. Saya juga gitu dulu awal saya kerja, kenapa seperti itu. Nah, setelah mengalami sekian tahun dan diberikan penjelasan, akhirnya baru mulai, kenapa akhirnya pemerintah memutuskan untuk memilih strategi seperti itu. Ya. Jadi nanti kita coba lihat di bawahnya seperti itu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman atau dari keluarga, misalnya kebetulan mereka lagi menonton TV, terus mereka melihat, bertanya, nanti harapannya adik-adik semua bisa menjawab secara sederhana ya, kenapa sih pemerintah menempuh kebijakan seperti itu ya. Nah, ini kita mulai dari kebijakan fiskal dan APBN, ya kan. Nah, yang penting di sini nanti dibaca sendiri ya. Saya hanya menjelaskan yang poin-poinnya saja, ya kan. Yang poin yang penting di sini ya bahwa APN itu punya fungsi strategis, ya kan. Jadi kan APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara, ya kan. Jadi kita semua tahu bahwa negara itu dibentuk karena ada tujuan tertentu, ya kan. Apa tujuan utama dari negara kita dibentuk? Yang tahu? Di menyejahterakan kehidupan bangsa. Oke. Kesejahteraan, Pak. Iya, nah itu dia. Tujuannya kan akhirnya
ingin mensejahterakan semua warga negaranya. Ya kan, itu tujuan kita tuh. Kenapa negara ini dibentuk, salah satunya ya, yang utama adalah bisa mensejahterakan semua warga negaranya. Nah, gimana cara untuk bisa mensejahterakan warga negaranya, ya kan? Nah, disitulah salah satu fungsi dari APBN, salah satu fungsi strategi APBN itu, ya, dimana nanti di situ pemerintah menyusun ya suatu anggaran belanja, itu dulu ya, anggaran belanja yang nanti diharapkan dengan pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa menstimulasi, mendorong, ya kan, perekonomian secara lebih besar, ya kan, sehingga pada saat ini perekonomian itu bisa bergerak, akhirnya semua warga negara, ya, bisa terdampak dari pergerakan perekonomian itu, dan nanti bisa kesejahteraannya semakin meningkat seperti itu. Nah, itu yang bahasa sederhananya ya. Nah, dalam konteks itu, ya kan, APBN itu punya beberapa fungsi, ya kan. 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, ya. Itu tadi. Jadi APBN tadi kan salah satu alat, bahkan alat utama yang dimiliki oleh negara untuk bisa tadi mencapai tujuannya. Nah, tujuannya apa dalam konteks ekonomi? Peningkatan kesejahteraan, ya kan? Ini yang generalnya dulu ya. Pasti nanti banyak tuh apa namanya pemerataan, ya kan? Kemudian keadilan. Tapi kita bicara yang konteks yang general dulu, peningkatan kesejahteraan. Nah, dalam konteks tersebut, maka APBN punya 3 fungsi, ya, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, ya kan? Nah, yang dimaksud dengan fungsi alokasi, yaitu berarti anggaran yang dialokasikan dalam APBN itu harus diarahkan tadi ya untuk bisa mengurangi pengangguran, ya kan? Pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Ya, itu dalam konteks fungsi alokasi. Jadi pimpinan-pimpinan kita atau semua pihak yang menyusun atau mengerjakan APBN pada saat mereka membuat perhitungan-perhitungan, mereka tidak terlepas dari konsepsi fungsi alokasi itu, bahwa ada bagian-bagian anggaran yang harus memang ditujukan tadi, ya, tadi untuk mengurangi pengangguran, ya kan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, seperti itu ya. Ya, makanya tadi dibilang APBN itu diharapkan bertindak sebagai stimulus yang nanti bisa memicu pergerakan ekonomi yang secara lebih besar. Nah, kemudian fungsi yang kedua, fungsi distribusi, artinya anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ya, jadi tidak boleh ada alokasi anggaran yang hanya ditujukan untuk suatu kelompok tertentu, nggak boleh, ya kan? Semuanya harus diberikan untuk seluruh masyarakat, itu memberikan asas keadilan. Tapi juga bahkan boleh untuk kelompok tertentu, tapi kelompok tertentu yang memang diharapkan bisa terbantu gitu. Makanya kalau kita lihat situ ada nanti bansos, ya kan? Bantuan sosial itu kan dalam konteks sebenarnya negara hadir untuk bisa membantu kelompok yang memang membutuhkan, agar nanti mereka bisa meningkat daya belinya, ya, seperti itu ya. Jadi itu fungsi distribusi, ya kan. Nah, kemudian terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Jadi APBN itu juga dia bisa bergerak sebagai penyeimbang gitu loh. Contoh misalnya di masa pandemi ini, di mana kekuatan-kekuatan sektor private ya atau komersil itu terpukul, maka APBN berusaha hadir untuk menggantikan
atau memberikan peran yang lebih besar lagi untuk perekonomian secara keseluruhan, ya seperti itu. Dalam hal seperti ini, APBN menjadi lebih agresif dia, ya kan? Karena dia harus tadi berupaya untuk bisa menutupi tadi yang ditinggalkan oleh sektor-sektor yang saat ini sedang terpukul ya. Contoh paling nyatanya apa? Ketika banyak sektor-sektor terpukul dan mereka banyak harus mengumumkan pegawainya, maka APBN hadir dengan tadi membantu memberikan apa namanya semacam insentif-insentif ya. Kalau pernah dengar kan semacam apa memberikan bantuan tunai atau bantuan dalam bentuk apapun yang tadi bisa apa menutup yang tadi ditinggalkan oleh sektor-sektor private tadi ya. Nah, jadi tiga fungsi itu ya. Kombinasi dari fungsi-fungsi itulah APBN dibentuk ya, disusun. Ya, oke. Kemudian, nah, sekarang mungkin udah pernah tadi udah pernah dapat di semester 1 ya. Jadi APBN itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Nah, dalam hal ini 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Seperti halnya tahun apa ya istilahnya tahun kalender ya. Nah, secara struktur dia itu terbagi menjadi ada pendapatan negara dan hibah, kemudian ada belanja negara, ya kan? Kemudian ada keseimbangan primer, ada keseimbangan umum, ada pembiayaan anggaran, ya. Nanti bisa kita lihat di gambar nomor 1, ya. Oke. Nah, karena kita bicaranya adalah penyusunan anggaran, ini bisa kita bilang kayak semacam forecasting, cuma forecastingnya 1 tahun, ya kan? Nah, ingat nggak waktu dulu kita menyusun forecasting, apa yang perlu kita lakukan awalnya? Growth-nya, Pak. Ya, itu apa tuh? Istilahnya apa tuh? Apa itu? Betul, itu growth. Apa itu betul? Apa itu istilahnya tuh? Nah, itu istilahnya kita bilang asumsinya ya. Namanya menyusun suatu perencanaan atau perkiraan ke depan, tentu kita dimulai dari asumsi dulu kan? Betul nggak? Makanya muncul WACC tadi 9,5%. Itu kan asumsi sebenarnya kan? Kita berasumsi bahwa nanti WACC-nya itu tetap 9,5% gitu ya. Ya, atau cost of equity-nya berapa persen, atau dividennya berapa persen. Sama seperti ini juga. Nah, pada saat, kali ini, contoh misalnya, APBN tahun 2021 ini, sekarang ini, yang saat ini sudah ditetapkan, ya kan, itu disusun di tahun 2020, gitu loh. Ya, bahkan di awal-awal tahun 2020 mungkin, ya kan, sehingga kita kan belum tahu kejadian tahun 2021 sebenarnya apa sebenarnya. Makanya pada tahun 2020 itu, pada saat kita menyusun, kita butuh asumsi-asumsi dulu nih, parameter-parameternya. Nah, di APBN, saat ini sudah ada sekumpulan parameter yang sudah dibakukan, yang akan digunakan sebagai acuan pada saat kita menyusun, baik itu penerimaan maupun belanja, dan juga nanti pembiayaan. Ya. Jadi, asumsi dasarnya, yaitu satu tadi benar, pertumbuhan ekonomi. Berapa sih kira-kira growth pertumbuhan ekonomi tahun 2021 gitu misalnya ya. Atau gini gampangnya, kalau kita mau menyusun di tahun 2022, kita berpikir kira-kira berapa sih pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 gitu loh. Oh, 5%. Nah, itu jadi asumsi. Nah, nanti angka 5% itu yang akan dijadikan faktor ya kan untuk nanti menghitung misalnya penerimaan perpajakan. Ya kan? Oh, kalau tahun depan itu dia
Halo, 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 Halo Pak. halo. Tadi keputus ya? Iya Ya, Pak. Pak. Gambarnya Iya, hilang nggak Pak. sekarang? Presentasinya hilang berarti ya? Masih ada. Masih ada? Oke. Tadi, Enggak nah, hilang, Pak. Masih oke. ada. Ya, tadi asumsi dasar kan, tadi growth, ya kan? Pertumbuhan ekonomi salah satunya. Bahwa misalnya kita mengasumsikan bahwa ekonomi akan tumbuh 5% di tahun 2022, nanti pada saat nanti kita menyusun pendapatan perpajakan, secara sederhana berarti pendapatan perpajakan pada tahun 2022 adalah sebesar realisasi tahun 2021 ditambah 5%-nya. Itu bahasa sederhananya gitu. Kemudian tingkat inflasi. Udah belajar kan tingkat inflasi di makro ya, makroekonomi ya? Udah dapat kan ya? Iya Pak. Nah, apa tuh tingkat inflasi? Intinya kenaikan harga keseluruhan di rata-rata gitu Pak. Apa dampaknya? Penurunan daya beli uang, Pak. Ya, itu dia. Penurunan daya beli uang. Penurunan daya beli uang. Artinya, kalau tingkat inflasi misalnya naik 3% tahun depan, berarti ya, ceteris paribus, kalau tidak ada tindakan apa-apa, masyarakat itu sebenarnya daya belinya berkurang 3%. Itu sederhana gitu kan? Ya kan? Nah, dalam konteks itu, maka APBN pada saat dia nanti ingin membelanjakan alokasi dananya, dia juga harus menghitung itu gitu loh. Karena misalnya harga semen sekarang itu 100.000 per sak, tahun depan bisa jadi harganya 103.000 gitu loh. Karena adanya kenaikan inflasi kan. Nah, otomatis tahun depan itu kita harus mengalokasikan dana untuk membeli semen lebih besar lagi gitu kan. Karena tadi ada tingkat inflasi itu gitu ya. Kemudian ada nilai tukar kata-kata. Ya, ini nilai tukar kata-kata rupiah terhadap dolar biasanya. Ya, ini apa nih? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Apa hubungannya nih nilai tukar kata-kata ini? Halo? Ya, Pak. Nilai tukar, Pak. Kurs gitu. Iya betul. Tapi Perbandingan. Hah? Betul, perbandingan betul. Cuman dampaknya apa kira-kira ke kita, ke APBN? Utang luar negeri, Pak. Pembayaran cicilan utang luar negeri. Ya, bisa. Itu salah satunya benar ya. Kalau misalnya rupiah semakin melemah, ya kan? Kalau rupiah melemah itu berarti kan kita membayar dolar lebih banyak dengan rupiah yang lebih banyak gitu kan ya. Kalau kita terdepresiasi berarti dan kita mengasumsikan tahun depan kita semakin terdepresiasi, berarti kita harus menyediakan rupiah lebih banyak lagi untuk bisa membayar utang yang dalam bentuk dolar. Yaitu salah satu bentuk contoh sederhananya ya. Nah, itu dari sisi faktor belanja ya, pembayaran hutang luar negeri, hutang dan bunga dan pokok luar negeri. Tapi di sisi lain bisa jadi itu suatu kenaikan. Contohnya apa? Misalnya kalau kenaikan dari sisi penerimaan kemudian. Keuntungan, Pak, maksudnya. Hmm. Harga barang kita jadi lebih murah, jadi lebih laku di luar. Iya, betul. Itu dalam konteks ekspor impor ya, dalam konteks daya saing. Dengan seperti itu memang kalau kita terdepresiasi memang seolah kita menjadi lebih murah sehingga mungkin ekspor kita bisa lebih tinggi. Nah, tetapi sebenarnya tadi pertanyaan saya lebih ke arah penerimaan. Kan kita tahu bahwa Indonesia itu masih disupport oleh komoditas. Ya kan penerimaannya masih disupport dari komoditas. Ada batu bara, ada minyak dan gas, ya kan, ada CPO, ya, sawit gitu kan. Nah, itu semuanya kan sebagian besar kita ekspor tuh. Ya kan? Nah, kita ekspor, itu kan nilainya kita ekspor itu dalam bentuk dolar kan. Nah, jadi kalau nanti rupiah terdepresiasi, sebenarnya nanti rupiah yang kita terima akan semakin besar. Gitu loh. Ya, jadi ada dua sisi ya. Dari sisi tadi pembayaran hutang luar negeri kita semakin terbebani, tapi di sisi lain dalam sisi penerimaan kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi ini nanti dilihat nanti seperti apa nanti ini setup-nya seperti apa. Ya itu yang nanti dipertimbangkan. Nah, kemudian ada lagi suku bunga. Apa nih kalau suku bunga apa hubungannya nih ke ini ke perekonomian atau ke APBN khususnya? Semakin tinggi semakin rendah suku bunga apa kira-kira hubungannya? Peredaran uang. Jumlah uang beredar, Pak. Bisa.
Bisa kalau dari sudut pandang moneter ya, bisa dalam sudut pandang fiskal. Itu kalau moneter benar peredaran uang. Suku bunga ya. Kurang tahu Pak kalau fiskal. Investasi, ya kan? Investasi. Karena kan kalau semakin tinggi suku bunga, ya kan, maka orang cenderung untuk menahan diri untuk melakukan investasi. Mengapa? Karena lebih baik dia menyimpan uangnya di bank. Dengan dia menyimpan uangnya di bank kan dia bisa mendapatkan imbal yang tinggi kan, sehingga dia lebih aman gitu. Seperti itu. Nah, dalam konteks rejim suku bunga tinggi, maka APBN harus tadi dia sebagai fungsi stabilisator dia harus maju ke depan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, suku bunga ini memang di luar dari ranahnya pemerintah ya. Suku bunga kan nanti adanya di bank sentral ya, di Bank Indonesia nanti yang akan menentukan ya, seperti itu. Tapi nanti APBN merespon itu gitu loh, merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu, seperti itu. Kalau suku bunga rendah, suku bunga tinggi, seperti apa sih dampaknya ke perekonomian secara umum dan nanti khususnya seperti apa, seperti itu ya. Harga minyak mentah, kenapa harga minyak mentah Indonesia muncul? Dan juga lifting minyak dan lifting gas muncul sebagai parameter atau asumsi dalam APBN. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Terkait dengan aktivitas ekspor tadi Pak, ekspor komoditas. Iya betul, tapi kenapa kok yang muncul harganya harga minyak mentah, bukan misalnya kok bukan harga batu bara, kok bukan harga sawit yang muncul, kenapa harga minyak mentah yang muncul sebagai asumsinya? Kok nggak muncul? Yang paling mendominasi Pak? Gimana? Yang paling mendominasi mungkin? Oke, ya. Jadi ini ada sejarahnya. Dulu ya di tahun 1980-an, 1990-an, mungkin sampai tahun 2000-an, pendapatan negara itu banyak ditopang dari pendapatan minyak dan gas ya. Kalau saya nggak tahu apakah teman-teman masih ingat, dulu itu kita salah satu anggota OPEC ya. OPEC OPEC itu kayak organisasi pengekspor minyak gitu ya. Karena memang dulu pada saat sektor-sektor lain belum berkembang, sektor andalan kita adalah minyak dan gas gitu. Nah, karena itu andalan dan salah satu penyumbang terbesar, makanya harga minyak itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan kita gitu. Makanya dia dimunculkan. Nah, saat ini ketergantungan kita terhadap minyak dan gas sudah jauh menurun gitu loh. Dia masih punya porsi yang cukup signifikan, tapi jauh dibandingkan yang dulu gitu loh. Ya, sekarang porsinya udah jauh mengecil. Tetapi karena dia masih punya porsi yang signifikan, maka masih dipertahankan nih, asumsinya masih dipertahankan seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau kita mau melihat lebih lanjut, sebenarnya kita lebih banyak menjadi kalau istilahnya kita sudah menjadi net importer ya. Jadi lebih banyak yang kita impor minyak itu dibanding yang kita ekspor gitu. Tapi tadi ini masih dari keterkaitan sejarah dan juga memang masih ada porsi yang cukup signifikan, maka dia masih muncul seperti itu ya. Tapi sebenarnya nilainya udah semakin kecil dia porsinya dibandingkan penerimaan secara keseluruhan. Nah, kalau sekarang kan penerimaan yang paling besar dari pajak justru sekarang kan seperti itu. Ya, itu asumsinya. Jadi lagi-lagi pada saat kita mau bikin suatu perkiraan dalam hal APBN, kita membangunnya mulai dari asumsi-asumsi dasarnya itu. Ya, asumsi-asumsi dasarnya itu tadi itu PDB ya, atau growth, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar, suku bunga, harga minyak dan lifting minyak dan gas ya. Seperti itu. Nah, ini tadi strukturnya ayat count ya. Kenapa disebutnya ayat count? Ada yang tahu? Bentuknya lurus, Pak. Iya, betul. Bentuknya lurus. Ya, jadi sifatnya dia ke bawah gitu ya, langsung ke bawah bentuknya. Nah, jadi di APBN itu nanti pendapatannya terbagi menjadi dua, pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah, ya kan? Nah, pendapatan dalam negeri itu ada dua,
penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi kalau perpajakan mungkin teman-teman udah tahu ya, PPh ya, pajak penghasilan, apa lagi? PPN, pajak penambahan nilai, ya, apa lagi? PBB ya, pajak bumi dan bangunan, ya kan? Nah itu mungkin apa namanya pajak-pajak utamanya ya, seperti itu ya. Nah sementara kalau PNBP, apa PNBP? Dari sumber daya alam. Ya, apa lagi? Materai, bea materai. Kayak gitu masuk nggak ya, Pak? Itu masuk pajak itu. Jadi kalau biaya cukai itu masuk kategorinya masih masuk perpajakan. Gitu. Materai itu dianggapnya masih pajak, cukai juga masih dianggapnya pajak juga. Dia. Apalagi PNBP? Bagi hasil BUMN, pengelolaan BLU. Iya, betul. Jadi prinsipnya sebenarnya PNBP ya sesuai namanya. Semua penerimaan yang di luar dari perpajakan gitu, itu PNBP gitu. Ya. Jadi tadi benar. Termasuk tadi sumber daya alam. Tadi kayak penerimaan migas itu masuknya PNBP. Ya, gas ya. Penerimaan nanti dari royalti batubara, PNBP. Banyak sebenarnya. Ada yang pernah ngurus SIM? Ada yang pernah mengurus SIM? Halo? Pernah, Pak. Nah, itu bayar nggak? Ini yang ngurus SIM kok nggak jawab? Bayar nggak waktu ngurus SIM? Bayar nggak? Bayar, Pak. Halo, Pak. Nah, Bayar, Pak. bayar. Nah, itu PNBP. Jadi, sepanjang ada tarifnya dan tarifnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, bisa dalam bentuk PP, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, ataupun undang-undang, itu nanti jadinya PNBP. Jadi ketika kita tadi mengurus SIM, dan kita membayar sesuai dengan tarifnya, itu masuknya PNBP. Ya. PNBP itu sangat beragam dan sangat luas. Ya. Jadi pembagiannya itu tadi, satu dari sumber daya alam, ya, sumber daya alam itu macam-macam, bisa dari tadi batu bara, dari perikanan, ya kan, hasil tambang, ya kan, kemudian bisa jadi kehutanan, itu juga sumber daya alam, ya kan, dari ini angkasa, apa dari angkasa coba sumber daya alamnya apa kalau angkasa? Kalau yang dari udara apa? Ada yang tahu nggak? Yang oksigen bukan, Pak? Oksigen, tapi nggak dijual oksigen. Frekuensi ya, frekuensi. Frekuensi itu sumber daya alam. Kayak yang kita pakai saat ini dengan pakai internet ini sumber daya alam. Jadi perusahaan-perusahaan kayak Telkomsel, kemudian Indosat, Excel, itu mereka bayar untuk menggunakan frekuensi itu. Nah, itu PNBP. Ya, satu ya dari sumber daya alam. Yang kedua dari layanan. Nah, layanan apa misalnya? Kalau kita berobat ke rumah sakit pemerintah, ya, mungkin kalau misalnya kita berobat ke RSCM, nah itu PNBP itu kita bayar PNBP tadi, atau kita mengurus SIM itu PNBP dari sektor layanan ya, atau kita misalnya mau keluar negeri mengurus paspor, nah itu PNBP itu dari sektor layanan ya, atau sekolah gitu kan. Nah, kebetulan kalian di STAN ya, gratis ya, tapi ada beberapa sekolah yang ada di bawah kementerian, contoh misalnya Politeknik Kesehatan ya, atau yang ada Politeknik Kesehatan itu mereka bayar itu PNBP ya, seperti itu. Jadi seperti itu PNBP itu dari sektor yang layanan ya kan. Kemudian ada lagi dari sektor kekayaan negara yang dipisahkan. Apa contohnya kekayaan negara yang dipisahkan? Tadi udah sebut tuh. Laba BUMN, Pak. Betul, laba BUMN. Nah, jadi laba BUMN yang dibagikan dalam bentuk dividen, ya, itu adalah PNBP. Tuh, ya. Kemudian apalagi selain laba BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan? Ayo, apa kira-kira? Investasi, Pak. Investasi apa maksudnya? Surat berharga luar negeri gitu. Surat berharga luar negeri, ya itu juga masuk PNBP. Tapi maksud saya itu bukan masuk yang kekayaan negara dipisahkan, yang tapi kekayaan negara dipisahkan. Apa?
Nah, misalnya OJK. Pernah dengar OJK nggak? Dengar Pak. Nah, OJK itu kan bukan BUMN, tetapi jika nanti OJK itu mendapatkan penerimaan dan kemudian dari penerimaan itu setelah dikurangi dengan kegiatan operasinya masih terdapat sisa, nah sisanya itu yang disetorkan ke negara jadi PNBP. Atau dari misalnya BI. BI juga begitu. Kalau BI itu masih punya laba, bukan laba misalnya, sisa lebih dana dan disetorkan ke negara jadi PNBP ya. Jadi PNBP itu sangat beragam ya. Tadi ada yang dari SDA, ada dari layanan, ya kan? Layanan tuh paling banyak tuh. Semua macam layanan yang ada hubungan dengan pemerintah dan ada tarifnya itu PNBP. Kemudian tadi ada kekayaan negara yang dipisahkan seperti itu ya. Seperti itu. Ada beberapa yang lainnya ya, yang juga nanti masuk sebagai PNBP. Oke. Kemudian ada penerimaan hibah. Nah, penerimaan hibah ini kan sebenarnya penerimaan yang diperoleh dari pihak lain yang bisa terikat, bisa juga tidak terikat. Maksudnya terikat itu misalnya hibahnya memang diberikan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya, ini saya memberikan hibah sejumlah ini dipakai untuk misalnya pembangunan rumah, itu yang sifatnya terikat. Tapi ada juga sifatnya ada hibah yang sifatnya tidak terikat, hanya ya hibah saja gitu loh. Tapi biasanya penerimaan hibah ini nggak besar ya, dia kecil saja. Jadi gitu ya. Oke, nah belanja. Nah sekarang belanja lebih banyak lagi jenisnya. Ada satu namanya belanja pemerintah pusat, yang kedua adalah transfer ke daerah dan dana desa. Nah, kalau belanja pemerintah pusat itu terdiri dari satu belanja KL. KL itu adalah kementerian lembaga ya. Jadi contohnya STAN ini kan bagian dari Kementerian Keuangan ya. Ya kan? Nah, STAN ini ketika dia misalnya harus bangun gedung, bayar untuk dosennya, bayar untuk pegawainya, terus untuk penyediaan APK-nya, pemeliharaan gedungnya, ya segala macam itu masuk ke dalam belanja Kementerian Lembaga. Begitu juga nanti di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian segala macam kementerian semua itu masuknya ke belanja Kementerian Lembaga, ya. Nah, yang kedua belanja non Kementerian Lembaga itu untuk apa? Nah, tadi pembayaran bunga hutang. Tadi sampai kita singgung ya. Jadi kalau nanti pemerintah membayar bunga hutang, kan namanya bunga itu kan sifatnya sudah jelas ya, tetap maksudnya. Ya, seperti hanya obligasi, kuponnya kan jelas tuh, bisa setahun 3 kali, bisa setahun 2 kali, atau setahun 4 kali, atau setahun sekali. Jadi pembayaran bunga hutang, ya, itu masuk sebagai belanja non Kementerian Lembaga. Kemudian subsidi. Nah, subsidi itu ada banyak tuh subsidi. Ada subsidi pupuk, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM, ada subsidi bunga, ya. Nah, itu masuk juga sebagai belanja non Kementerian Lembaga. Kemudian juga ada belanja lain-lain, ya, belanja lain-lain. Itu macam-macam lah belanja lain itu di luar dari yang itu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau itu kan pusat ya, yang ada di pusat. Nah, sekarang yang kedua itu belanja negara terkait transfer ke daerah dan dana desa. Nah, di situ ada transfer ke daerah itu ada 2. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum. Nah, dana bagi hasil ini juga ada beberapa macam. Ada dana bagi hasil dari perpajakan. Ada dana bagi hasil dari sumber daya alam, ya, salah satunya. Kemudian ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan suatu istilahnya ada indeksnya gitu loh. Jadi ada pengukurannya kalau untuk. Jadi kalau dana bagi hasil itu hanya untuk daerah penghasil saja. Contoh misalnya migas, ya kan? Migas itu kan ada beberapa daerah yang memang di situ letak lapangan migasnya. Misal contohnya di Sumatera tuh banyak tuh. Di Sumatera itu banyak lapangan-lapangan migas. Di Sumatera, Kalimantan, Papua itu banyak lapangan-lapangan migas. Nah, dari bagian negara, bagian pemerintah yang dihasilkan dari daerah-daerah tersebut, sebagian akan dikembalikan lagi ke daerah sebagai dana bagi hasil. Tentunya akan ada prosentasenya ya, seperti itu. Jadi, dia by origin, berdasarkan daerahnya. Begitu juga pajak.
pajak penghasilan seperti itu juga. Jadi pajak-pajak penghasilan yang diperoleh oleh negara, kemudian sebenarnya akan dikembalikan lagi ke daerah masing-masing di mana wajib pajak itu berada gitu, beraktivitas seperti itu. Itu dana bagi hasil. Jadi kalau dana bagi hasil itu tidak untuk semua daerah ya, karena tergantung dari originnya, ya kan? Originnya di mana sih dia berasal gitu. Jadi kalau ada daerah yang dia nggak punya SDA, sumber daya alam, kemungkinan besar dia nggak akan dapat dana bagi hasil gitu loh, seperti itu. Nah, tetapi dia bisa dapat dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini pada prinsipnya diberikan kepada seluruh daerah, cuman persentase besarannya akan menjadi berbeda-beda. Salah satunya yang jadi perhitungan adalah dana bagi hasil. Jadi apabila ada satu daerah sudah mendapatkan dana bagi hasil yang besar, maka dana alokasi umumnya akan menjadi lebih kecil. Jadi gitu ya. Halo, dengar nggak suara saya? Terdengar, Pak. Ya, itunya seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu daerah dia nggak dapat dana bagi hasil, nah dia akan dapat dana alokasi umum yang lebih besar. Tapi bukan itu saja parameternya, karena dana alokasi umum itu juga memperhitungkan jumlah penduduk di daerah tersebut, luas wilayah, gitu kan, dan juga PAD-nya, pendapatan asli daerahnya juga diperhitungkan. Gitu. Jadi mungkin bahasa gampangnya semakin sedikit yang diperoleh daerah itu, ya kan, maka akan semakin besar alokasi dana umumnya. Ya. Tapi kalau daerah itu sudah kaya, kayak DKI nih, DKI ini dia PAD-nya tinggi kan, ya kan? DKI ini kan PAD-nya tinggi, pendapatan asli daerahnya tinggi kan, dari perpakiran, ya kan, dari pajak daerahnya, ya kan. Kemudian dia juga punya SDA di Pulau Seribu kan ada lapangan-lapangan migas di Kepulauan Seribu itu. Nah, mungkin bisa jadi DKI itu dan alokasi umumnya kecil karena tadi dia sudah disupport oleh PAD-nya, PAD-nya sudah tinggi dan dana bagi hasilnya juga tinggi. Apalagi di DKI itu dana bagi hasil pajaknya tinggi, ya, karena banyak sekali penduduk DKI yang punya penghasilan tinggi kan, bayar PPh tinggi. Ya, contoh kayak DKI. Nah sebaliknya mungkin kayak mungkin ada suatu daerah yang mungkin dia di situ tingkat aktivitas ekonominya rendah, kemudian sumber daya alamnya juga terbatas, PAD-nya juga sedikit, maka nanti dana alokasi umumnya menjadi lebih tinggi dia, seperti itu, ya. Oke. Nah, tadi itu, nah kemudian dana desa. Dana desa ini sesuatu yang belum lama ya, mungkin baru sekitar, mungkin 5 atau ya mungkin masih di bawah 10 tahunnya dana desa ini ya. Jadi dana desa ini memang dana yang diberikan ke masing-masing desa dalam jumlah tertentu untuk percepatan pembangunan di desa tersebut, ya seperti itu dana desa ya. Sama juga akan ada parameternya tuh, masing-masing desa jumlahnya nggak sama dapatnya ya, tergantung tadi ada perhitungannya. Nah itu ya dari sisi pendapatan dan belanja ya. Oke, kalau sisanya nih masalah ini aja, masalah perhitungan matematis aja, misalnya keseimbangan primer itu ya berapa sih yang dari penerimaan dan pengeluaran itu selisihnya seperti apa gitu. Nanti ada parameternya. Surplus juga sama ya, A dikurang B, surplusnya berapa. Nah, nanti pembiayaan ini nanti dari hutang. Ya, pembiayaan hutang, surat berharga, ya, surat berharga neto ya seperti itu. Investasi, pembelian pinjaman, kewajiban pinjaman, ini sifatnya yang pembiayaan itu ya. Tapi yang paling penting tadi dari sisi penerimaan dan belanjanya. Oke. Lanjut kita ke kebijakan fiskal ekspansif ya. Jadi ada semacam konsepsi ya, ada semacam pemahaman di para ekonom bahwa kekayaan negara itu diukur berdasarkan PDB-nya ya, produk domestik brutonya. Jadi semakin besar produk domestik bruto, maka semakin dianggap semakin kayalah negara tersebut. Jadi produk domestik bruto itu adalah semua kegiatan ekonomi ya yang dihasilkan dalam satu periode tertentu, gitu ya. Nah, perubahan dari produk domestik bruto dari satu tahun ke tahun yang lainnya itu disebut sebagai pertumbuhan ya. Semakin besar perubahannya, makin bisa dibilang semakin cepat
pertumbuhannya ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini menjawab mengapa ya kan, mengapa tadi pertanyaannya di awal tadi kita, kenapa pemerintah memilih strategi bahwa kita mengedepankan belanja yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan, ya. Karena salah satunya tadi kita ingin PDB kita tumbuh lebih cepat, ya. Nah, kalau tadi bicara PDB itu kan mengukur semua kegiatan baik jasa maupun barang yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode tertentu kan. Nah, dengan semakin besar PDB-nya otomatis akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Kalau semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, artinya dibutuhkan banyak orang untuk bisa menghasilkan tersebut gitu kan. Nah, kalau dibutuhkan banyak orang, berarti kan makin sedikit yang menganggur. Pokoknya gitu deh, rangkaiannya seperti itu, bahasa gampangnya seperti itu. Nah, itulah mengapa tadi dibilang kebijakannya ekspansif gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, tadi ya, sudah bisa kelihatan ya kenapa tadi kita nggak hanya membatasi diri hanya sebesar dari penerimaan kita, karena tadi kita berusaha untuk ekspansif supaya nanti PDB kita juga semakin cepat tumbuhnya gitu. Karena sudah diukur kalau kita tadi tidak membelanjakan sejumlah tertentu, maka bisa jadi ini PDB-nya lebih lambat. Jadi itu ya, seperti itu. Nah, kebalikan dari ekspansif ada yang namanya kontraktif ya. Nah, kalau kontraktif itu kebalikannya, berusaha untuk mengurangi output perekonomian. Kalau misalnya dia sudah terlalu banyak atau terlalu tinggi gitu kan. Ya, tapi jarang ada pemerintahan yang memilih kebijakan fiskal kontraktif ya. Kecuali memang karena suatu hal ya, misalnya memang di dalam negerinya pada saat itu memang dalam kondisi yang memerlukan adanya kebijakan yang kontraktif ya. Kontraktif itu kayak tadi pemerintahnya menahan diri untuk tidak belanja, mengurangi pengeluaran gitu ya. Ya, mengurangi pengeluaran. Jadi dia menahan diri untuk mengurangi pengeluaran gitu ya, seperti itu. Tapi ini hanya dilakukan untuk saat-saat tertentu dan kondisi tertentu saja. Ya, jadi gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Sebentar ya, ini kayaknya mau ajan, kita break dulu untuk ajan ya. Baik, Pak. Bahannya masih kelihatan nggak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Iya. Oke. Nah, tadi pendapatan negara tadi saya sudah singgung, ya kan? Sudah saya sampaikan tadi pendapatan negara. Suara saya kedengar nggak? Suara saya kedengar nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Ini saya nggak bisa ke bawah ya ini ya. Tuh, saya stop sharing dulu deh. Kayaknya ada problem sebentar. Ya kan tadi ada hibah dalam negeri, hibah ya.
Oke. Nah, kemudian di modul ini mau lebih fokus kepada yang pajak ya, pajak ya. Jadi kan di sini sampaikan bahwa tadi pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah ya kan. Rata-rata dia 70% dari total pendapatan negara. Jadi kalau kita bisa lihat kalau pajak 70% berarti PNBP-nya sekitar 30% ya. Nah, kalau PNBP 30% berarti tadi penerimaan migasnya yang tadi ada asumsi dasarnya tadi lebih kecil lagi karena kan penerimaan migas itu bagian dari salah satu PNBP dalam subcluster penerimaan SDA ya, sumber daya alam. Jadi tadi bisa dilihat dinamikanya ya dari tadi dulu mungkin 20 sampai 30 tahun yang lalu di mana penerimaan migas itu signifikan, sekarang mereka semakin kecil. Mungkin sekarang kisarannya ada sekitar 11 sampai 12% mungkin dari total seluruh penerimaan untuk migas ya. Oke. Nah, tadi saya sudah juga jelaskan, jadi penerimaan dari sektor pajakan itu dari pajak dalam negeri ya. Tadi PPPH, PPN ya kan. PPN ada dua tuh, ada PPN biasa, ada PPN atas barang mewah, ada PBB, ada cukai ya. Tadi yang hanya cukai itu bagian dari perpajakan. Dan juga ada bea. Bea itu juga perpajakan, tapi hubungannya dengan perdagangan internasional ya. Nah, tadi kalau untuk pajakan, dia sangat dipengaruhi asumsinya oleh pertumbuhan ekonomi. Karena kan akan berhubungan tuh, pertumbuhan ekonomi itu kan didorong oleh aktivitas dari pelaku-pelaku ekonomi. Nah, pelaku-pelaku ekonomi itu, kalau dia semakin aktif dan semakin produktif, otomatis kan outputnya semakin besar. Kalau outputnya semakin besar, maka dia akan mendapatkan imbalan yang semakin besar. Kalau imbalnya semakin besar, maka otomatis pajak yang didapatkan juga semakin besar. Itu mungkin hubungannya ya, hubungan yang sederhananya ya, seperti itu. Ya. Nah, di pajak itu jenisnya seperti ini ya. Kalau pajak penghasilan non-migas itu hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar. Kalau pajak penghasilan migas, ya itu hubungannya dengan nilai tukar, harga minyak, dan lifting minyak. Mengapa? Tadi saya sampaikan kan, kalau pajak penghasilan migas ini kan pajak yang dibebankan atas produksi migas yang dihasilkan, ya kan? Nah, produksi migas itu nilainya akan tergantung dari harga minyak. Kalau harga minyaknya semakin tinggi, berarti kan semakin besar, ya kan? Kalau lifting, apa yang dimaksud lifting? Lifting itu adalah produksi yang dijual, ya. Jadi produksi yang dijual. Jadi kalau misalnya produksi yang dijual semakin tinggi, berarti nilainya juga semakin tinggi, pajaknya semakin tinggi. Begitu juga dengan nilai tukar. Kalau nilai tukar kita semakin terdepresiasi, maka akan semakin tinggi juga. Kenapa? Karena kan berarti rupiah semakin banyak, ya seperti itu. Kemudian ada pajak pertambahan nilai (PPN) itu hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar juga ya. Saya rasa sudah tahu hubungannya ya PPN kan. Kalau yang pertumbuhan ekonomi, kalau semakin tumbuh ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, biasanya sebagian dari penghasilannya akan lebih banyak dibelanjakan. Nah, kalau dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa, di situ ada unsur PPN-nya, ya kan? Makin semakin tinggi juga, ya. Inflasi juga begitu. Tadi kan sampaikan inflasi kenaikan harga-harga kan. Jadi kalau inflasi semakin tinggi, berarti kan nilai barang atau jasa semakin naik. Kalau nilai barang jasa semakin naik, otomatis berarti nanti pajaknya juga yang diperoleh juga semakin tinggi ya. Nilai tukar begitu juga gitu. Ada beberapa barang dan jasa yang dihitungnya berdasarkan nilai tukar. Kayak barang-barang elektronik itu kan dia sangat terpengaruh oleh nilai tukar ya. Kalau dolar lagi tinggi, pasti harga HP juga semakin tinggi ya. Harga komputer juga semakin tinggi, seperti itu ya. PBB sama ya, juga terkait dengan inflasi ya. Cukai terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pajak lainnya seperti itu. Bea masuk dia lebih ke arah pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar, bea keluar juga seperti itu. Dan ada dua mungkin yang sebenarnya nggak pas ya masuk ke dalam konteks perpajakan ya, tapi dia masuk sebagai konteks yang PNBP sebenarnya. Penerimaan sumber daya alam dari minyak bumi, seperti halnya pajak penghasilan, dia juga terpengaruh oleh nilai tukar, harga minyak mentah, lifting minyak. Penerimaan dari gas bumi juga sama. Nah, sama pertanyaannya, apa bedanya pajak penghasilan migas sama penerimaan SDA minyak bumi? Ada nggak bisa membedakan? Halo? Halo?
Suara saya kedengar nggak ya? Iya, Halo? Pak. Terdengar, Pak. Apa kira-kira? Nggak tahu. Oke, jadi gini. Jadi, kan di pasal 33 Undang-Undang Dasar, ada yang pasal 33 bunyinya ingat nggak? Bumi, air, dan begitulah Pak, kekayaan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, gitu kurang lebih. Ada kata-kata yang terlupa tuh, dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara, ya kan? Dikuasai dan betul. Nah, jadi gitu. Jadi dengan konsepsi pasal 33 tadi, bahwa semua kekayaan alam yang ada di negara Indonesia itu dikuasai oleh negara. Itu konsepsinya dulu ya. Tetapi kan negara terbatas tuh kemampuannya, APBN-nya terbatas, ya kan, untuk bisa mengeksploitasi kekayaan alam tersebut. Terutama untuk kekayaan alam yang sifatnya sangat membutuhkan biaya tinggi. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya minyak bumi ini. Jadi minyak bumi itu butuh biaya yang sangat tinggi dan resiko yang tinggi. Nah, biaya tinggi dari mana? Karena untuk mendapatkan minyak bumi kita harus dulu melakukan pencarian dulu kan. Dicari dulu kan. Oh, di lokasi nih kira-kira bakal ada nih. Kemudian setelah di perkiraan ada, kemudian dicoba dibor untuk uji coba dulu. Nah, biaya ngebornya itu juga udah mahal tuh. Dibor sampai dapat, ketika dapat pun belum tentu itu ekonomis gitu. Harus dinilai dulu, dihitung dulu. Dia cukup ekonomis nggak gitu. Ya kan? Nah, setelah dihitung, oh ekonomis, perlu dibangun infrastrukturnya, ya, perlu dibangun untuk mengangkat minyaknya tersebut, perlu dibangun pipa untuk menyalurkan minyak tersebut, perlu dibangun mungkin semacam kilang untuk bisa mengolah minyak tersebut untuk bisa lebih dijual. Jadi intinya untuk bisa mengeksploitasi minyak dan gas bumi itu butuh dana yang sangat besar dan akan sangat beresiko bila dana itu seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Bisa jadi kalau seperti itu, maka nanti akan ada sektor-sektor yang nanti akhirnya tidak mendapatkan alokasi dana yang cukup untuk kegiatan lainnya gitu loh. Nah, dalam konteks itu apa jalan keluarnya jadinya? Ada nggak jalan keluarnya? Halo? Kerjasama sama swasta. Betul. Jadi situ muncullah kerjasama dengan swasta. Ada semacam perikatan kerjasama. Jadi bahasa mudahnya gini, nih kami punya potensi minyak dan gas. Silahkan kalian mencarinya, menggalinya, mengangkatnya, dan menjualnya dengan uang kalian sendiri, gitu ya. Ya, kalau dapat bagi hasil dengan saya, gitu. Bahasa gampang itu. Tapi kalau nggak dapat, kalau kalian rugi, kalian tanggung sendiri, gitu loh. Itu bahasa sederhananya. Nah, dengan konsepsi seperti itu, berarti resiko negara sudah dibatasi kan, ya kan? Jadi dibatasi dalam hal apa? Jadi kalau ada nanti biaya yang dikeluarkan dan ternyata biaya tersebut ternyata hangus karena ternyata sumbernya itu tidak ekonomis, negara tidak terdampak apa-apa karena yang menanggung adalah pihak swasta itu. Tapi sebaliknya ketika nanti ada nilai ekonomis dari lapangan tersebut, negara mendapatkan sebagian gitu. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi dari jatah sebagian itulah yang masuk sebagai penerimaan SDA. Ya, itu jadi dari bagiannya pemerintah. Ya. Sementara pajak migas itu adalah pajak yang dikenakan dari bagiannya swasta gitu loh. Oke ya, udah clear ya sekarang ya? Ya, jadi misalnya tadi contohnya ada suatu lapangan setelah dieksplorasi oleh swasta, kemudian ekonomis, kemudian dieksploitasi, dalam tahun itu misalnya menghasilkan 100 barel minyak gitu kan ya. Nah misalnya gampangnya aja 1 barel minyak itu 1 barelnya harganya $1, berarti dapatnya kan $100. Nah setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk bisa menjual tersebut, anggaplah biayanya ada sebesar $20, maka dapatlah sisanya $80 ya. Nah kemudian anggaplah $80 itu dibagi 2 deh gampangnya. $40 untuk swasta, $40 untuk pemerintah, ya kan? Nah, $40 dari pemerintah ini itu yang menjadi penerimaan SDA minyak bumi, masuk di APBN sebagai penerimaan minyak bumi.
Nah, pajak penghasilan migas adalah persentase yang dibebankan kepada bagiannya swasta. Jadi kalau tadi swasta dapat $40, kemudian pajaknya adalah anggaplah gampangnya 20%, berarti nanti pemerintah dapat pajak migas sebesar $8. Karena 40 dikali 20% adalah $8. Ya, jadi gitu ya, bedanya ya. Oke. Tadi sudah. Sini yang penting juga adalah mengenai tarif pajak, ya kan? Jadi penentuan tarif pajak itu harus mempertimbangkan dampaknya, ya kan? Jadi ada suatu penelitian, ya, penelitian hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak, ya, seperti itu. Jadi secara kalau tarif pajak naik, ya, dalam suatu titik tertentu dia juga bisa menaikkan penerimaan pajak. Tetapi ada ininya, ada kurvanya, ya. Udah belajar ini belum? Miko udah dapat ya, Miko? Sudah. Nah, kalau Miko itu ada yang namanya diminishing return ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kan semakin tinggi bukan berarti dia akan terus tinggi gitu kan. Pada satu titik dia akan justru turun kan. Nah, sama juga dengan tarif pajak. Jadi tarif pajak itu ada titik optimalnya. Ketika titik optimal itu terlampaui, justru bisa jadi nanti dia menjadi kontradiktif gitu loh. Ya, kontradiktif gitu. Tadi kontradiktifnya tadi bisa membuat orang menjadi malah disinsentif untuk melakukan aktivitas ekonomi, bahkan ada sampai yang paling ekstrim mengalihkan kegiatan aktivitasnya ke tempat lain yang menawarkan tarif pajak yang lebih kompetitif, ya, seperti itu ya. Jadi intinya gitu. Jadi ketika menyusun tarif pajak itu harus hati-hati karena dampaknya itu apabila kita tidak akurat, dampaknya malah bisa berdampak kontraproduktif ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi belanja negara tadi juga saya sudah sampaikan, jelaskan juga ya. Intinya tadi ya kan bahwa belanja negara itu dalam konteks tadi supaya kita bisa mendorong perekonomian dalam bentuk belanja, ya kan, baik dari jasa maupun barang maupun belanja modal ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu dilihat ada kualitasnya, ya kan, kualitas belanja pemerintah yang sifatnya berkualitas. Ya, jadi makanya sekarang pemerintah kan fokus di beberapa tahun terakhir ini ya, mungkin di 5 tahun ke belakang ini pemerintah sebelum ada pandemi ya, pemerintah kan pada belanja infrastruktur, belanja modal, ya kan, membangun jembatan, membangun pelabuhan, membangun bandara, ya kan, membangun jalan tol, membangun pusat-pusat pusat-pusat industri, kawasan industri seperti itu ya. Itu semuanya sifatnya dalam konteks untuk nanti sebagai modal untuk kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi gitu loh. Dengan terhubungnya misalnya satu sentra produksi dengan sentra pemasaran atau dengan suatu pelabuhan, maka otomatis kegiatan ekonomi akan semakin lancar dan cepat gitu kan. Ya, keterhubungan itu yang saat ini dicoba dibangun sebelum masa pandemi ini dengan memberikan porsi yang lebih besar di belanja modal infrastruktur ya. Nah itu dalam konteks itu memang kita lebih ke arah pemberian kualitas karena output dari belanja tersebut dalam bentuk hadirnya jalan tol, waduk, pelabuhan, bandara, pusat industri, rel kereta api, itu semua bisa menunjang perekonomian gitu kan, ya kan. Nah seperti itu. Dibandingkan misalnya subsidi. Nah makanya pemerintah mengurangi banyak subsidi itu di 5 tahun terakhir ini. Ya, subsidi semakin dikurangi. Kenapa? Karena subsidi itu nggak menimbulkan manfaat jangka panjang. Ketika orang diberi subsidi, kemudian habis ya sudah selesai gitu, nggak ada dampak lanjutannya gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kualitas belanja pemerintah seperti itu. Jadi lebih ke arah yang tadi, yang nanti bisa memberikan nilai tambah ke depannya. Seperti itu. Oke, itu defisit anggaran, ya kan? Karena tadi kita memilih strateginya adalah fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan,
Sehingga yang dihitung itu belanjanya dulu. Berapa sih belanja yang kita butuhkan untuk kita bisa mengejar pertumbuhan itu. Misalnya pertumbuhan di tahun 2022 kita pengen 5%. Nah, untuk bisa mencapai 5%, berapa nih peran sertanya? Kontribusi pemerintah tuh harus berapa? Gitu. Dihitunglah. Oh, ternyata butuh, anggaplah ya, 1 triliun. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang penerimaan kita berapa selama itu? Oh, penerimaan kita cuma 800 miliar. Oke. Berarti yang 200 miliarnya itu harus dari pembiayaan. Ya, bisa dari penerbitan surat utang, ataupun pinjaman. Seperti itu. Tapi yang didulukan adalah menghitung berapa belanja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tadi target dari pertumbuhan itu. Ya. Nah, setelah menghitung jumlah belanjanya, baru nanti kita lihat berapa sih penerimaan kita. Nah, kalau ada selisih kurang, berarti itu ditutup dengan pembiayaan. Itulah yang dimaksud dengan fiskal ekspansif. Jadi, mungkin bagi tadi teman-teman yang bertanya-tanya, termasuk saya waktu di awal-awal juga, jadi bisa memahami ya, kenapa kita tampaknya selalu defisit. Tadi kita berusaha untuk mengejar pertumbuhan itu. Gitu. Untuk mengejar pertumbuhan itu memang butuh berapa nih biayanya, atau berapa belanjanya. Itu dulu yang dihitung. Oke. Itu defisit anggaran ya. Kemudian nanti secara detail bisa dibaca ya. Nah, kejadian dengan adanya COVID ini, maka kita mulai berubah nih arahnya. Ya kan? Sekarang arah kita adalah survival mode. Kalau yang kemarin itu kita mengejar pertumbuhan, yang sekarang ini di APBN 2020 yang lalu, mungkin 2021 nih, ini mode-nya itu kalau itu mode-nya itu adalah survival mode dulu. Yang penting kita bisa melaluinya dengan baik dulu gitu. Makanya kenapa yang diperbesar justru saat ini adalah misalnya untuk bantuan sosial, kemudian penanganan kesehatan. Jadi pertumbuhannya saat ini kita bukan lagi untuk mengejar pertumbuhan, tapi dalam konteks untuk bisa melaluinya dulu gitu. Nah, itu juga APBN jadi berubah tuh, ya kan? Biaya infrastruktur lebih dikurangi, ya kan? Lebih ke arah sekarang untuk biaya kesehatan, ya kan? Penanggulangan, bantuan. Makanya kan banyak tuh yang mendapatkan bantuan tunai ya, yang setiap bulan dapat berapa, kemudian bantuan untuk pelatihan gitu-gitu ya. Seperti itu ya. Jadi makanya APBN tadi bentuknya sebagai stabilitas tadi, yang fungsinya salah satu bentuk fungsi stabilisasi ya, seperti itu. Selain tadi alokasi dan distribusi tadi ya. Gitu ya. Jadi di saat ini, di periode-periode ini, periode kita ada periode-periode untuk survival dulu. Keberlangsungan kita dulu. Kita bisa melaluinya dulu gitu. Mungkin nanti di tahun 2022 baru kita nanti kembali lagi lebih ke arah yang sifatnya kembali lagi mengejar pertumbuhannya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa mulai lagi ya. Gitu. Ya, ini dampaknya tadi, ya kan? Ya, jadi tadi ya, kalau misalnya defisit anggaran itu juga bisa memberikan beberapa indikasi. Contoh tadi, indikasinya kalau defisit anggarannya terlalu besar, berarti penerimaannya memang terlalu kecil gitu lah. Ya kan? Seperti itu. Nah, apakah berarti dari sisi itu penerimaan masih bisa dioptimalkan nggak gitu? Seperti itu ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana supaya kebijakan defisit itu tidak bersifat kontraproduktif terhadap perekonomian, ya kan? Nah, makanya nanti, karena kan gini, ketika kita defisit, tadi kan kita butuh pembiayaan kan, betul kan? Nah, pada saat kita butuh pembiayaan, berarti kan kita menarik uang dari masyarakat, ya kan? Bisa dari luar negeri, bisa dalam negeri. Nah, pada saat kita menarik uang dari masyarakat, ya kan? Di sisi lain, swasta juga kan butuh uang juga kan untuk mereka bisa berinvestasi kan. Mereka juga butuh pinjaman kan, butuh modal juga kan. Kan kita belajar tuh untuk melakukan investasi ada dua tuh sumbernya kalau swasta kan. Dari modal sendiri, apapun dari dia berhutang, ya kan, dengan menerbitkan obligasi. Coba bayangkan misalnya swasta pada saat itu membutuhkan
modal untuk investasi dengan menerbitkan obligasi, di saat yang sama juga pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk membiayai APBN. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bicaranya supply and demand nih. Berarti kan pada saat itu supply obligasi jadi banyak, pada demand-nya tetap. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti istilahnya crowding out. Berarti akan saling ini nih, bahasa gampangnya ya, saling memakan nih antara obligasi pemerintah sama obligasi swasta. Nah, kalau misalnya obligasi pemerintah yang menang, dampaknya apa? Swasta nggak dapat uang untuk membiayai investasi. Nah, itu juga nggak bagus kan? Dia nggak bisa tumbuh juga gitu loh. Seperti itu. Makanya perlu ada keseimbangan. Artinya pemerintah perlu berhitung secara cermat kapan waktu-waktunya mereka menerbitkan obligasi, sehingga pada saat obligasi itu diterbitkan, mereka tidak bersaing dengan swasta yang juga mungkin membutuhkan juga gitu loh. Nah, termasuk juga imbal hasilnya atau nilai kuponnya gitu, harus dihitung juga ya, seperti itu. Itu yang dimaksud, jangan sampai nanti kebijakan fiskal yang ekspansif, niatnya untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi karena akibatnya muncul defisit, malah nanti bisa crowding out sumber pembiayaan dengan swasta. Padahal swasta juga salah satu agen dari ekonomi secara nasional kan, seperti itu ya. Seperti itu poinnya, seperti itu ya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada semacam ketentuan-ketentuan. Misalnya tadi defisit anggaran APBN itu maksimal 3% dari PDB ya. Dan utangnya juga maksimal 60% dari PDB. Nah, kecuali di tahun 2020 lalu, itu atas persetujuan DPR, defisit kita bisa lebih tinggi dari 3%. Waktu itu menjadi 5% lebih ya. Karena tadi kita butuh banyak dana untuk survival, untuk tadi bisa merawat orang yang sakit COVID, ya kan, bisa untuk tadi menyiapkan vaksin, bisa untuk membantu orang yang saat ini terdampak karena berhenti bekerja ataupun dirumahkan ataupun kekurangan penghasilan gitu. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu APBN berfungsi tadi sebagai penyeimbang, stabilisator gitu loh. Dan kalau dia bertahan dengan defisit cuma 3%, nggak akan cukup dananya. Nah, akhirnya dilonggarkan dengan 5%. Jadi kalau nggak salah 5% itu ya. Seperti itu. Sehingga nanti bisa lebih banyak meminjam uang. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau kayak gitu jadi crowding out dong, Pak. Kalau dalam kondisi normal bisa jadi crowding out. Tetapi kan dalam kondisi seperti ini, di mana swasta juga aktivitas ekonominya menurun, sehingga mereka juga nggak membutuhkan modal lebih besar gitu kan. Mereka saat ini juga lagi menurun, sehingga mereka kebutuhan modalnya juga lebih rendah, sehingga akan nggak crowding out gitu. Karena mereka nggak menerbitkan obligasi kan, seperti itu. Jadi pada saat seperti ini pemerintah ekspansif dengan banyak menerbitkan misalnya surat hutang atau apa, tidak crowding out karena pada saat ini semua swasta lagi mengurangi aktivitas ekonominya ya gitu ya. Seperti itu contohnya ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak ya? Halo? Oke, gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini utang pemerintah tadi juga sudah bahas, nanti silahkan dibaca kembali. Ya. Intinya, utang itu harus dijaga dan digunakan untuk suatu kegiatan yang produktif ya. Contoh misalnya kita berhutang, pemerintah misalnya berhutang untuk membangun infrastruktur, itu suatu yang produktif tuh. Ya, karena kenapa? Karena ketika infrastrukturnya jadi, jembatan jadi, jalan jadi, pelabuhan jadi, ataupun kegiatan ataupun pusat-pusat industri yang terjadi, itu nanti bisa menghasilkan output, ya kan? Nah, tetapi kalau kita berhutang untuk subsidi, nah itu yang tidak kurang baik ya. Kenapa? Karena kalau kita berhutang untuk misalnya membayar subsidi, ya selesai gitu loh, nggak akan mendapatkan apa-apa nanti, seperti itu ya. Jadi hutangnya seperti itu. Tadi kaitannya APBN dengan APBD tadi sudah kita diskusikan juga ya. Ada APBN memberikan sebagian dananya dalam bentuk tadi transfer ke daerah dan juga dana desa ya ke
APBD ya, seperti itu. Tadi udah dikasih juga, nanti ini detailnya aja, nanti silakan dibaca ya. Nah, anggaran APB, anggaran belanja dan pendapatan daerah itu sebenarnya mirip APBN, cuma nanti ini kita langsung lihat ke ininya aja, langsung lihat ke ininya. Nah ini ya, di sana ada namanya pendapatan asli daerah ya kan. Nah jadi ada sumbernya, nanti ada, jadi sumbernya nanti kalau pendapatan asli daerah itu bisa dari pajak daerah, distribusi daerah ya kan. Pajak daerah itu apa misalnya? Pajak hotel dan restoran itu pajak daerah. Distribusi daerah misalnya apa? Air tanah gitu loh. Kalau misalnya kita ngambil dari tanah, kalau kita ngambil air itu dari tanah, sebenarnya itu kena distribusi loh. Tapi mungkin selama yang dikenakan mungkin hanya untuk yang usaha-usaha besar aja ya. Kemudian penerangan jalan gitu ya, macam-macam ya. Kemudian laba dari BUMD ya. Makin besar PAD berarti semakin mandiri daerah itu. Contoh kayak Jakarta. Jakarta ini PAD-nya udah sangat tinggi, jadi sebenarnya dia udah bisa bilang mandiri. Jakarta, Surabaya, mungkin kota-kota besar ya, yang PAD-nya besar gitu. Jadi bilang mereka sudah mandiri. Artinya tanpa bantuan dari pemerintah pusat pun mereka mungkin sudah bisa menopang ini ya, APBD-nya gitu loh. Sumber kedua dari APBD ada transfer pemerintah pusat. Tadi ya, ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana daerah, dana otonomi khusus, macam-macam ya. Mungkin saya mau spesifik ke dana otonomi khusus ya. Dana otonomi khusus itu hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja ya. Setahu saya dana otonomi khusus itu hanya diberikan kepada Aceh dan Papua. Itu setahu saya, hanya Aceh dan Papua yang memperoleh dana otonomi khusus ya. Selain itu semua daerah bisa dapat ya. Walaupun nanti besarannya akan sangat tergantung, seperti saya ceritakan di awal tadi. Kayak dana alokasi umum itu untuk daerah-daerah yang PAD-nya sudah besar, dana alokasi umumnya lebih kecil. Tapi untuk daerah-daerah yang PAD-nya kecil, dana alokasi umumnya lebih besar. Atau dana bagi hasil hanya untuk daerah-daerah based on origin aja, daerah asal saja, seperti itu ya. Ini strukturnya ya kan. Belanjanya ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi. Nah, apa yang perlu kita ketahui, sebagian besar belanja di Pemda kita itu lebih banyak untuk belanja pegawai ya. Belanja pegawainya sangat-sangat besar, sehingga memang akhirnya kemampuan APBD untuk kegiatan yang sifatnya ekspansif menjadi lebih terbatas, karena tadi mereka udah habis untuk biaya pegawai dulu gitu loh ya, seperti itu ya. Nah sama Pemda juga bisa memperoleh pembiayaan, tapi harus diizin dari pusat. Maksudnya Pemda juga bisa menerbitkan surat utang sebenarnya, tapi harus dapat izin dari pemerintah pusat ya, seperti itu. Oke, nah ini definisinya ya, dana alokasi umum, ya, dana alokasi khusus, ya. Nanti dibaca ya. Dana bagi hasil, tadi sudah saya sampaikan juga, ya. Dan lain-lain. Seperti itu. Ini teori aja mengenai dominasi pemerintah pusatnya. Jadi dengan adanya desentralisasi, memang sudah ada pembagian kewenangan ya antara pusat dan daerah. Cuma memang ternyata walaupun sudah 2 dekade, tidak semua daerah bisa melaksanakan kewenangannya secara mandiri, masih tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat ya. Nah itu yang fakta yang tidak bisa kita abaikannya. Itu makanya muncul ada DAU, DAK itu dalam konteks tadi untuk bisa membantu daerah untuk bisa menjalankan kewenangannya tersebut. Ya. Seperti itu. Ini ada yang dari Banyuwangi nggak? Halo? 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 Suara saya kedengaran nggak sih? Halo? Halo? Bener, Kak. Ada yang dari Banyuwangi nggak? Di sini ada yang dari Banyuwangi nggak? Ada nggak yang berasal dari Banyuwangi di sini? Nggak ada ya? Nah ini contoh Nggak ada, Pak. Ini contoh yang dibilang sukses ya dari Banyuwangi ya, dari Pemda Banyuwangi, di mana dulu itu Pemda daerah Banyuwangi itu hanya dianggap sebagai
perlintasan orang kalau mau ke Bali aja gitu loh. Ya. Tidak ditengok orang lah istilahnya kan. Tapi karena pimpinan bupatinya kreatif ya, kemudian juga dia berhasil melakukan reformasi ya terhadap jajarannya, dan kemudian dia bisa bekerja sama dengan pihak swasta, akhirnya sekarang Banyuwangi menjadi suatu kekuatan ekonomi ya yang sudah menonjol gitu loh. Nah, jadi itu salah satu bentuk bahwa sebenarnya bisa gitu loh kalau memang ada kemauan dan juga upaya yang cukup gigih untuk bisa seperti itu. Nanti bisa dibaca ya terkait Banyuwangi ya. Salah satu contoh yang tingkat keberhasilannya dalam hal reformasi dan juga kolaborasi ya. Nah, baru kita masuk ke laporan keuangan pemerintah sebagai alat pengambilan keputusan ya. Seperti itu ya. Oke, tapi karena sudah jam 12.40 ya, nanti kita stop dulu karena tadi saya sudah sampaikan kita mau apa namanya? Latihan terkait yang rating average cost of capital. Coba saya ambil dulu soalnya. Sebentar ya. Ini dan ini. Ini saya sharing ke ini ya, ke Aziz ya, Aziz tolong sharing ke teman-temannya. Coba kita kerjain dulu, paling nggak nomor 1 sama nomor 2. Nah, tadi. Kita bahas minggu depan. Nomor 1 kan, diketahui data yield obligasi pemerintah Indonesia seri benchmark per 18 Desember 2020 adalah sebagai berikut, ya kan? Ada apa? Ada seriesnya ya, FR 081, 82 sampai 83, ya kan? Kemudian ada yield-nya 7,2% sampai 8,4%, ada harganya 100,1%, ada kuponnya, ya seperti itu. Kemudian jika expected return investor dari market portfolio di Indonesia ada sebesar 10,37%, maka kompensasi yang diharapkan akan diterima oleh investor sebagai kompensasi atas risiko investasi adalah, nah gimana jawabnya nih? Ayo ada yang mau coba? Ini pakai rumus bond spread itu bukan nggak, Pak? Kenapa? Pakai rumus bond spread itu bukan, Pak? Rumus bond spread. Nah, ingat nggak? Ketika kita belajar minggu lalu itu, ya kan, kita belajar ada namanya risk free rate, ya kan? Kemudian ada lagi yang namanya premium rate. Ingat nggak? Dulu. Ya kan? Nah, jadi yang dimaksud pertanyaan nomor 1 itu yang sebenarnya premium rate-nya berapa sih yang diekspektasi oleh si investor, ya kan? Nah, untuk bisa tahu premium rate-nya, ya kan? Maka kita harus tahu dulu berapa sih free rate-nya, ya kan? Risk free rate-nya itu berapa? Ingat nggak dulu? Untuk cari risk free rate itu gimana caranya? Dari obligasi pemerintah, betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, ya kan? Berarti kalau imbal hasil itu apa? Yield. Beda dengan kupon ya. Kalau kupon kan tingkat bunganya. Kalau imbal hasil itu tingkat obligasinya. Kemudian obligasi pemerintah yang seperti apa? Ingat nggak? Yang 10 tahun, Pak. Ya, nah. Mana yang 10 tahun di sini? 9,75 itu. Betul. Berarti di situ kita udah ada 1 tuh angkanya. Berarti berarti risk free rate-nya berapa? 7,84%.
Ya, betul. Itu risk free rate-nya. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa kemudian data apa lagi yang kita miliki di situ? Expected return Expected-nya. Expected rate-nya berapa? 10,37. 10,7. Nah, dari situ aja kita udah bisa tahu tuh berapa jadinya. Risk premium-nya berapa risk premium-nya? 2,49%. Ya, jadi risk premium-nya itu adalah selisih dari expected return dikurangi risk free rate, ya kan? Karena kembali lagi formulanya bahwa expected return dari investor adalah risk free rate itu basisnya ditambah dengan risk premium, gitu loh. Ya, jadi nomor 1 gitu jawabnya ya. Cari dulu risk free rate-nya dari 4 obligasi yang ada ini, kita cari obligasi jangka menengah. Jangka menengah itu apa? Yang 10 tahun. Berarti yang 9,75 ya, 10 tahun. Kemudian kita tentukan yield-nya. Berapa yield-nya? Oh, yield-nya 7,873, kan? Nah, dari situ kita tinggal mengurangi saja expected return-nya yang 10,37 itu dikurangi 7,847, ya kan? Sehingga nanti hasilnya menjadi 2,5 sekian. Itu risk premium-nya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, ada yang mau jawab? Berdasarkan data ya, tadi ya, risiko tadi kan nomor 1 tadi kan kompensasi atas risiko investasi tadi risk premium ya, ingat ya. Kompensasi atas risiko investasi adalah risk premium ya kan. Nomor 2, berdasarkan data yield obligasi pemerintah Indonesia benchmark per 18 Desember pada nomor 1 tadi, jika diketahui beta. Beta, ingat nggak beta itu apa? Beta itu koefisien kan, koefisien atas risk premium itu kan untuk yang menunjukkan tingkat volatilitasnya. Dia sejalan dengan market atau dia lebih volatile dari market. Kalau dia lebih volatile dari market berarti dia di atas 1, atau dia lebih lambat dari market. Kalau dia lebih lambat dari market berarti dia di bawah 1 ya. Dalam hal ini KF itu 1,2, berarti dia lebih volatile dari market. Artinya apa? Artinya karena dia koefisien, berarti harapan investor terhadap KF dia bisa memberikan imbal hasil risk premium lebih besar daripada yang ada di risk premium yang ada di market sebesar 1,2 ya. Ya, seperti itu. Jadi gitu. Jika diketahui betanya 1,2 dan market risk premium sebesar 2,5, maka berapa cost equity dari KF? Coba, gimana? Ada yang mau coba? Saya, Pak. Ayo, gimana? Kalau nyari cost of equity itu kan risk free rate ditambah dengan equity beta koefisien dikali dengan market risk premium, Pak. Terus habis itu risk tadi udah ketemu 7,873. Terus ditambah dengan ini betanya dikali sama market risk premium. Jadinya berapa? 10,873. Iya, jadi gitu ya. Makasih ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi cari cost of equity-nya, betul. Cost equity-nya itu sebenarnya cost equity sama juga kayak expected return yang diharapkan investor di kolom 1, sama tuh mirip kayak gitu juga. Ya, jadi risk premium ditambah beta kali sama risk premium. Risk free rate ditambah beta kali risk premium untuk mencari cost equity, atau bisa juga dianggap sebagai expected of return dari investor. Nah, risk free-nya udah ada tuh 7,84 ya kan. Dan juga di soal itu juga udah nunjukin tuh betanya 1,2. Kemudian market risk premium-nya adalah 2,5. Jadi tinggal dijumlahkan aja. 1,2 dikali dengan 2,5 ya kan, ditambah dengan 7,8. Dapatlah 10,47 ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah menyelesaikan soal nomor 3.
di rumah. Nanti minggu depan sebelum kita sebelum masuk materi selanjutnya kita coba diskusi atau ada yang menyampaikan ini ya hasil kertas kerja dari soal yang selanjutnya di bawah itu. Gitu ya, oke? Baik, Pak. Halo? Baik, Oke ya. Oke Iya. ya. Nah, tadi saya sudah share ke Ajis kertas kerja jawaban yang soal minggu lalu, ya. Kemudian juga soal yang WCC ini, semua udah di-share ke teman-teman di udah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini udah jam 1 sih, saya minta waktu sedikit aja terkait tugas kelompok. Tugas kelompok dikumpulkan minggu depan, dan kalau memang nggak ada perubahan rencana, minggu depan juga saya mau rencanakan ada kuis juga. Kuisnya terkait forecasting, ya. Kuisnya terkait forecasting, seperti itu. Tapi kalau memang minggu depan nggak sempat, berarti nanti mungkin kuisnya di pertemuan terakhir aja. Kita lihat nanti seperti apa ya. Kalau memang sempat nanti kita kuis minggu depan, kalau nggak sempat nanti di pertemuan terakhir ada kuis forecasting, seperti itu. Nah, sekarang katanya ada pertanyaan terkait tugas kelompok. Silahkan yang mau tanya. Pak, izin tanya. Ya, silakan Nur Ifani, Pak. Ya. Silakan. Tanya, kalau misalnya kan dalam perusahaan, kan kalau kita perusahaan kan pasti yang di pertama kali kan growth sales-nya kan Pak yang jadi patokan dalam forecasting. Kalau misalnya dalam history yang kita ambil growth sales-nya itu selalu turun gitu Pak. Kan kita kan kalau forecasting berdasarkan history kan Pak. Nah, apakah forecasting yang kita lakukan juga juga minus gitu growth sales-nya, sementara kan pasti perusahaan kan punya ekspektasi bahwa growth sales di masa depan pasti akan jauh lebih besar daripada sebelumnya gitu. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya pengen dapat informasi lebih dalam. Apakah dia growth-nya minus itu beruntun, maksudnya selalu atau sesekali aja? Beruntun, Pak. Oh, beruntun. Oke. Berarti gini, kalau dia beruntun, itu kan fakta ya. Ya, Nur ya. Saya panggil Nur yang apa ya? Ini Ivani atau Nur manggilnya? Iya, terserah, Pak. Jangan terserah, biasanya Ivani siapa? Iya, Fani, Pak. Nur ya? Fani, oke, Fani. Kalau, jadi gini, data historical itu adalah fakta, sesuatu yang memang sudah kita bisa yakini kejadiannya ya, karena memang itu sudah terjadi. Kalau secara fakta memang menunjukkan perusahaan itu semakin lama penjualannya semakin menyusut dan itu terjadi berulang kali dan berturut-turut, berarti kan itu menunjukkan bahwa memang saat ini perusahaan itu market share-nya semakin mengecil. Artinya apa? Market share-nya dia makin kecil, berarti ada perusahaan lain yang merupakan kompetitornya yang mungkin memakan market share-nya dia. Itu satu kemungkinannya ya. Atau memang produk yang dihasilkan lagi sudah tidak diminati lagi oleh masyarakat, oleh konsumer. Itu dibuktikan dengan semakin menyusut growth sale-nya gitu ya. Nah, itu kemungkinannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, justru akan sangat rasional bagi kita, ya, kalau kita nggak punya informasi lain, misalnya bahwa dia bakal menerbitkan suatu produk baru misalnya, yang bisa menolong penjualan dia ya. Tapi kalau nggak ada informasi itu, bahwa semuanya berjalan seperti biasa, justru akan sangat rasional bagi kita. Kita juga akan memprediksi bahwa semakin lama market share-nya semakin menurun gitu loh. Jadi semakin kecil, nggak apa-apa. Karena itu faktanya seperti itu, menunjukkan seperti itu gitu. Ya, Ani. Kecuali tadi kita punya informasi bahwa dia akan menerbitkan suatu produk baru seperti itu yang nanti bisa menolong salesnya. Tapi kalau dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada terobosan apa-apa, ya itu sales selama beberapa tahun ke belakang itu menunjukkan fakta yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Bahwa memang semakin lama market share dari perusahaan itu semakin menciut, ya. Dan nggak ada upaya dari perusahaan untuk bisa mempertahankan atau menambah market share-nya gitu, seperti itu. Jadi sangat rasional bagi kita juga untuk ketika kita melakukan forecasting bahwa kita mengikuti tren itu, bahwa semakin lama dia juga semakin menurun. Gitu, Fani. Ya, baik Pak, ya. terima kasih.
Oke, yang lain? Izin nanya, Pak. Oke. Kalau ngitung forecast dari rumus kan itu yang dividen paid itu dari calculate asnopat ya, Pak. Nah, tapi di CALK perusahaan kelompok kami itu kalkulatnya itu as sales tahun lalu gitu, Pak. 80% dari sales tahun lalu. Nah, itu apa bakal terjadi perbedaan gitu, Pak? Gimana? Sorry. Dia di laporan keuangannya nih. Ya, itu di CALK-nya itu CALK. dari laba tahun lalu. CLK, oke. Catatan laporan keuangan itu kan informasi yang diberikan oleh pihak manajemen sebagai suplemen atau penjelasan atas angka-angka yang ada di laporan keuangan. Ya kan gitu kan ya. Jadi kalau saya belum baca nih, cuma saya menginterpretasikan saja bahwa manajemen ingin menyampaikan bahwa nopatnya mereka di tahun itu, ya kan, adalah sebesar 80% dari sales. Itu maksudnya dia gitu ya? Dividen paid-nya, Pak. Dividen paid-nya 80% dari laba tahun lalu. Oke, berarti itu kebijakannya. Berarti perusahaan punya kebijakan bahwa dia akan membagikan dividen sebesar 80% dari labanya. Itu kan sama, itu kan kebijakan, dan itu sudah ada ininya apa? Itu bisa kita gunakan kan sebagai untuk kita menghitung forecasting nanti, menghitung dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham kan. Kan nanti dari uang yang dihasilkan ada dua bentuknya kan. Ada yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisanya nanti dibayarkan kepada pemegang hutang, surat hutang, kan gitu kan? Itu kan Sarah? Iya. Nah sekarang yang jadi kendala apa Sarah? Yang dipakai itu yang mana ya Pak? Soalnya yang di sini kan forecast net dividend payout itu calculate as persen nopat. Nah yang 80% di CALK tadi kepakai di sini apa enggak gitu loh Pak? Iya. Kalau itu dia bilang itu disebutkan untuk periode berikutnya, 80% itu untuk periode berikutnya. Dari nilainya sama nggak? CALK, CLK sama Pak. 80%. Nilai apanya? Ya, 80%. Nah, ya berarti itu yang kita pakai, karena itu yang memang mereka jadikan kebijakan mereka. Berarti nanti dividennya, nilai dividennya itu 80% dari laba bersihnya gitu. Tapi kan laba bersihnya kan bergerak terus tuh, ya kan? Seperti itu. Ya, gitu ya Sarah ya. Iya Pak. Oke. Terus pakai ini itu Pak, payment to debt holder itu waktu dihitung ada yang minus Pak. Nah itu apakah bisa terjadi Pak? Bisa. Berarti dia membayarkan kepada itu melebihi dari uang yang mereka terima. Berarti ada sumber lain. Nah, sumber lain itu bisa jadi yang besar adalah satu dari penjualan aset. Ya kan? Karena kan kita hitung nopat itu kan yang kita hitung kan cuma operatingnya kan, betul nggak? Iya. Ya kan? Jadi dia menjual aset, sehingga dari hasil penjualan aset itu sebagian dipakai untuk membayar pemegang suatu hutang. Atau bisa juga dia nanti dari pilihan lainnya gitu. Gitu. Ya, tapi ini bisa. Wajar-wajar aja ya Pak. Iya, kalau dia negatif maksudnya kan. Makasih Pak. Oke. Lanjut, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Ya. Melanjutkan pertanyaan dari Sarah tadi, kan bila ada negatif itu wajar Pak. Kalau misalkan free cash flow dan dividend paid itu negatif, nah untuk valuasinya nanti nilainya bagaimana Pak? Untuk nilai digunakan untuk menghitung valuasinya nanti tetap negatif atau perlakuannya itu berbeda Pak?
Nggak apa-apa, pakai negatif aja, nggak Oh. masalah. Karena berarti itu kan sebenarnya ini loh. Jadi kita harus lihat bahwa itu kan menunjukkan pada periode itu di saat itu, ya kan. Jadi kan angka-angka yang tercermin di laporan keuangan itu dan rasio-rasio yang terbentuk itu kan sebenarnya menunjukkan kondisi perusahaan pada waktu itu. Nah, pada saat itu memang perusahaan sedang dalam kondisi seperti itu gitu. Tadi apa? Dividennya negatif. Nggak mungkin kalau dividen negatif. Dividen negatif gimana? Jadi Pembagian dividen ada yang negatif, Pak. pembagian dividen negatif. Sorry, maksudnya gimana ya? Amil gimana maksudnya? Amil? Jadi kan dividen itu baginya berdasarkan laba yang diperoleh, Pak. Nah, labanya itu kan biasanya ada yang rugi gitu, Pak, maksudnya. Oh, gini. Dia rugi tapi tetap bayar dividen gitu. Iya, seperti Gitu ya? itu, Pak. Oh, oke. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Artinya apa? Artinya dia membayar dividen tidak menggunakan laba tahun berjalan, tapi menggunakan dari return earning, dari akumulasi laba tahun-tahun sebelumnya, gitu loh. Bisa, itu salah satu kemungkinan ya. Kan gini kan, pada faktanya, memang kalau di formula kita kan seolah-olah kita habiskan ya semua uang yang diperoleh itu habis. Satu, bisa jadi sebagai dikasih kepada shareholder dalam bentuk dividen. Dua, membayar kepada pemegang surat hutang. Itu kan secara hitung-hitungan kita kan, ya kan? Tapi sebenarnya kan faktanya tidak semua di lapangan prakteknya itu kan tidak semua seperti itu. Ada yang ditahan sebagai laba ditahan atau return earning. Nah, return earning itu akan terakumulasi dia sepanjang waktu gitu kan. Nah, jadi bisa jadi pada suatu periode perusahaan itu membayar dividen lebih besar dari laba bersihnya. Ya. Dari mana selisihnya? Dia akan ambil dari return earning dia yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika return earning diambil, maka ekuitasnya akan berkurang. Gitu ya? Itu ya, Mir ya? Iya. Itu satu. Yang kedua, bisa juga dia membayar dividen dari pinjaman. Nah, ini yang jelek. Gitu loh. Kalau ada perusahaan membayar dividen dari pinjaman, itu yang harus kita hati-hati. Karena berarti dia berhutang untuk membayar kepada pemegang saham. Nah, ini nggak bagus nih. Ya, tapi itu kemungkinan itu bisa jadi ada juga gitu. Meskipun yang umum biasanya adalah dia mengambil dari akumulasi laba ditahannya dia, dari return-nya dia. Itu loh. Seperti itu. Itu Amin. Lanjut, yang lain? Ada lagi? Pak mau bertanya, Pak. Ya. Saya nemuin cost of equity-nya tuh di internet ada dua, Pak. High sama low itu yang dipakai yang mana, Pak? Cost of equity-nya high sama low. Ya, kalau kondisinya kayak gitu kita ambil yang rata-ratanya aja kita ambil. Rata-rata ya? Ambil aja rata-ratanya aja. Ya, makasih, Pak. Oke, yang lain? Sepertinya sudah dicukupkan, Pak. Sudah ya? Oke, baiklah. Baiklah, kalau sudah dicukupkan, terima kasih.